Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, praktikan laboratorium proses manufaktur. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengetahuan mesin las dan mesin bor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septi Anggraini dengan NPM 21064. Selanjutnya. Dan saya Muhammad Nofrizal Citama dengan nomor NPM 21032010081. Next. Kemudian saya Alvin Rizky Syahputra dengan NPM 210320101086. Kemudian teman saya Galiato Maulana dengan NPM 21087. Dilanjutkan dengan Selanjutnya saya Agus Budi Amalia dengan NPM 210320193. Lalu ada manufaktur merupakan proses untuk mengubah bahan baku dasar menjadi suatu barang dengan proses yang berteknologi. Teknologi yang sering digunakan pada manufaktur adalah mesin las dan mesin bor. Pada praktikum kali ini akan mempelajari mesin las dan mesin bor agar praktikan dapat mengoperasikan dengan baik dan benar. Juga diharapkan agar pemahaman ini dapat berguna pada pengaplikasian di industri dan masyarakat. Next. Bagaimana prosedur penggunaan mesin las dan mesin bor? Untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama tujuan untuk mengetahui dan memahami pengoperasian mesin las. Kemudian untuk mengetahui manfaat penggunaan mesin bor dan mesin las, untuk mengetahui bahan yang dapat digunakan dalam pengelasan, lalu manfaatnya agar dapat mengoperasikan mesin las dengan baik, kemudian dapat mengoperasikan mesin bor dengan baik, dan terakhir ada agar memiliki pemahaman mengenai mesin las dan mesin bor. Next. Oke, selanjutnya ada K3. Jadi K3 itu difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani dan rohani tenaga kerja. K3 adalah ilmu pengetahuan yang dalam penerapannya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pelaksanaan K3 ini sangat penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Jadi ada keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, tempat kerja, proses pengolahan, alat kerja, dan lingkungan. Sedangkan untuk kesehatan kerja adalah spesialisasi ilmu kesehatan atau kedokteran yang bertujuan agar para pekerja memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik maupun mental. Selanjutnya ada mesin las. Jadi pengelasan adalah proses penyambungan logam yang disebabkan oleh panas dengan atau tanpa tekanan. Mesin las itu terbagi dua, ada mesin las arus AC dan DC. Pada mesin las AC digunakan untuk pengelasan konstruksi kendaraan, dan pada mesin las DC digunakan pada perusahaan atau industri. Jadi pada mesin las AC itu arus bolak-balik adalah transformator penurun tegangan. Transformator itu apa sih? Jadi transformator adalah alat yang dapat merubah tegangan. Selanjutnya ada mesin las DC atau arus arah. Jadi mesin las arus arah mendapat sumber tenaga listrik dari trafo las AC yang kemudian diubah menjadi arus arah atau dari generator arus arah yang digerakkan oleh motor bensin atau motor diesel. Kemudian ada fungsi bagian mesin las. Yang pertama ada mesin las dengan fungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua ada kabel massa dengan fungsi sebagai pengalir listrik dari mesin las ke benda kerja. Yang ketiga ada klem massa dengan fungsi sebagai penghubung antara kabel massa dan logam induk. Yang keempat ada kabel elektroda dengan fungsi sebagai pengalir listrik dari mesin las ke holder. Lanjut. Yang kelima ada elektroda dengan fungsi sebagai pembakar yang menimbulkan busur nyala. Yang keenam ada holder dengan fungsi sebagai pemegang elektroda pada saat proses pengelasan. Yang ketujuh ada palu las dengan fungsi sebagai pembersih hasil pengelasan dari kerak las. Yang kedelapan ada sikat baja dengan fungsi sebagai pembersih benda yang akan dilas dari zat-zat pengotor. Lanjut. Ini contoh gambar mesin las yang kami masukkan dalam laporan kami kemarin. Lanjut. Selanjutnya ada pengertian mesin bor. Mesin bor atau sering juga disebut mesin gerudi adalah salah satu jenis mesin berkakas dengan gerakan utama berputar. Digunakan untuk proses pembuatan lubang bulat dengan sebuah pahat pemotong atau disebut juga mata bor berputar, yang memiliki satu atau beberapa sisi potong berbentuk alur lurus atau helik yang berfungsi untuk lewatnya serpihan hasil pemotongan dan cairan pendingin. Proses pembuatan lubang bisa dilakukan untuk satu mata bor atau banyak. Proses permesinan ini paling sederhana dibandingkan dengan proses permesinan lainnya. Komponen mesin bor antara lain adalah dudukan, tiang, meja, mata bor, spindle head, drill, fed handle, dan kelistrikan. Fungsi dari mesin bor sendiri yaitu untuk membuat lubang, membesar lubang, dan cover. Next. Jenis-jenis mesin bor. Ada beberapa macam mesin bor yang umum digunakan dalam proses produksi. Di antaranya, yang pertama yaitu mesin bor tangan, dua mesin bor listrik, kemudian mesin bor meja, lalu mesin bor lantai,
ada juga mesin bor radial, dan juga mesin bor jig, kemudian ada mesin bor jamak, ke-8 yaitu mesin bor blank, dan yang terakhir yaitu mesin bor koordinat. Next. Oke, kemudian untuk flowchart-nya mulai. Next. Nah, kemudian di dalam flowchart ini ada alat yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu antara lain mesin las dan juga mesin bor. Kemudian bahan yang digunakan ada dua juga, yaitu mesin las dan mesin bor. Next. Nah, kemudian di dalam flowchart ini juga ada SOP. SOP ini berlaku untuk penggunaan mesin las dan juga mesin bor. Dan berikut adalah SOP-SOP yang harus diperhatikan. Next. Nah, selanjutnya di dalam flowchart ini juga ada peralatan K3 ya, untuk pengalasan dan juga pengoboran. Berikut adalah contoh-contohnya. Kemudian kita masuk ke flowsheet-nya. Flowsheet mesin las yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian menggunakan APD, memeriksa alat kerja, mengatur voltase mesin las, memasang penjepit massa pada meja kerja, memasang elektroda pada penjepit elektroda, melakukan pengelasan, memeriksa hasil las, proses pengelasan selesai, mencabut penjepit massa dari meja kerja, melepas elektroda dari penjepit elektroda, kemudian merapikan peralatan yang sudah dipakai, menurunkan voltase mesin las, dan yang terakhir mematikan mesin las. Next. Kemudian untuk flowsheet mesin bor antara lain yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, menggunakan APD, memeriksa alat kerja, kemudian memasang martabor pada spindle, menggunakan pengunci untuk merekatkan spindle, memposisikan meja bor, meletakkan bahan pada meja kerja, memposisikan tangan kanan pada handle drill, menyalakan mesin bor, kemudian tangan kiri memegang benda kerja agar tetap diam, mengayunkan handle drill ke bawah, melakukan pengeboran. Setelah selesai, mematikan mesin bor, memeriksa hasil pengeboran, terus melepas martabor, dan yang terakhir merapikan peralatan yang sudah dipakai. Next. Lalu ada analisa. Menurut pengamatan pada video penjelasan penggunaan mesin las dan bor, pengoperasian kedua mesin tersebut harus memperhatikan SOP yang berlaku. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan APD, bahan yang akan dilas, mesin las, dan perlengkapan mesin las. Lalu, perhatikan diharuskan menggunakan APD sesuai prosedur. Selanjutnya, nyalakan mesin las dan mengatur besarnya voltase sesuai kebutuhan. Kemudian menjepit massa ke benda kerja dan gunakan menjepit elektroda untuk menjepit elektroda. Setelah itu, letakkan benda kerja di atas meja kerja. Tempelkan elektroda ke benda kerja yang akan disambung dan bersihkan track las. Jika seluruh proses sudah selesai, rapikan kembali penjepit dan pastikan pada arus pada mesin sudah diturunkan sebelum mematikannya. Lalu mesin bor, langkah pertama penggunaan mesin bor hampir sama dengan pengoperasian mesin las, yaitu menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dan menggunakan APD. Setelah itu, pasangkan martabor sesuai kebutuhan ke spindle. Langkah selanjutnya adalah menaruh benda kerja ke meja kerja. Hidupkan mesin bor dan kendalikan dengan menggunakan handle untuk menaik atau menurunkannya. Setelah mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan, matikan mesin bor dan bersihkan benda kerja dari debu. Lepas martabor dan rapikan mesin bor seperti semula. Pembahasan selama mengoperasikan mesin las dan mesin bor, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar tetap dalam keadaan aman dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada pengoperasian mesin las, benda kerja yang akan dilas harus dibersihkan terlebih dahulu dari berbagai macam kotoran. Tenaga listrik harus dipastikan sesuai standar dan mampu untuk membuat mesin bekerja. APD yang digunakan ratikan juga harus sesuai prosedur. Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan mesin bor, yaitu penggunaan mesin harus sesuai SOP dan menggunakan APD sesuai prosedur. Hal selanjutnya adalah pemilihan martabor yang harus sesuai kebutuhan dan pemasangannya pada spindle harus kuat dan lurus. Terakhir, yang perlu diperhatikan adalah membersihkan benda kerja maupun mesin bor dari sampah proses pengeboran, dan merapikannya seperti semula. Kesimpulan yang didapatkan pada praktikum kali ini yang pertama adalah pada pengoperasian mesin las sebelum pengawasan dilakukan, logam perlu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan sikat bersih. Kemudian listrik sebagai tenaga utama harus dipastikan dalam keadaan yang baik dan stabil. Lalu yang terakhir APD sangat penting untuk digunakan. Kedua, mesin las digunakan untuk menyembuhkan dua logam. Mesin bor digunakan untuk membuat logam pada benda kerja. Yang ketiga, benda yang dapat digunakan pada proses pengelasan contohnya besi, aluminium, baja, dan lainnya. Lalu untuk saran pada praktikum kali ini yang pertama adalah sebaiknya mesin las dan mesin bor yang akan digunakan adalah dalam kondisi yang baik. Kemudian proses pengelasan dan pengoboran sebaiknya dilakukan pada prosedur yang tepat. Yang terakhir, sebaiknya praktikkan selalu menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai. Oke, sekian dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.